Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, sore ini saya akan berbagi tips dan saya akan membahas banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar bisnis. Dan pertanyaan yang klasik tentang bagaimana memulai usaha itu yang sering kita dapatkan melalui Instagram atau melalui email. Ya, saudara, banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saat kita memulai sebuah usaha, termasuk bagaimana cara memulainya. Ya, pertanyaan klasik tersebut adalah: satu, kapan waktu yang cocok untuk memulai sebuah usaha? Ini sering sekali pertanyaan ini muncul di email saya. Yang kedua adalah, apa usaha yang cocok dan yang paling diminati oleh konsumen? Ya, dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang harus diperhatikan pada saat memulai sebuah usaha? Tiga pertanyaan klasik ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua dan sering masuk di email saya. Ya, oleh karena itu hari ini saya akan jelaskan melalui channel YouTube saya ini agar banyak orang melihat dan agar bisa memulai dengan benar. Ya, yang pertama adalah, kapan sebaiknya orang memulai usaha? Saudara, jika kita sudah memiliki ide, jika kita sudah memiliki modal, dan jika kita sudah mengetahui bagaimana cara mengelola dan mengoperasionalkan usaha itu, maka sebaiknya kita mulai usaha itu dari sekarang. Artinya apa? Kapan mulai usaha yang bagus adalah mulai dari sekarang. Ya, kalau usaha itu sering ditanyakan, kalau kita terus menganalisa, kalau kita terus membuat perencanaan dan membuat produk yang bagus tetapi tidak dipasarkan dan tidak dilaksanakan serta tidak dimulai dari sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa memulai dan bisa menjadi pengusaha. Ya, jadi jawabannya adalah mulai dari sekarang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan atau usaha apa yang paling cocok dan usaha apa yang paling diminati? Saudara, usaha itu semua diminati oleh konsumen. Ya, semua diminati oleh konsumen, tinggal bagaimana kita bisa memilih produknya. Nah, usaha yang paling cocok adalah yang pertama, usaha itu harus sesuai dengan passion kita. Usaha itu harus sesuai dengan apa yang kita minati. Ya, artinya apa? Usaha itu harus sesuai dengan apa yang kita sukai sehingga kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ya, harus sesuai dengan minat. Yang kedua, usaha yang cocok itu adalah usaha yang memiliki repeat order yang tinggi. Banyak usaha-usaha yang tidak memiliki repeat order atau usaha yang sekali pakai selesai. Ya, jadi Anda harus tahu usaha apa yang memiliki repeat order yang banyak. Sebagai contoh saja, ya, usaha makanan, semua orang akan sering makan, gitu ya. Usaha sembako, semua orang membutuhkan sembako setiap harinya. Ya, usaha baju, gitu ya. Semua orang memerlukan baju dan setiap 3 bulan atau setiap setahun sekali orang akan membeli baju karena baju sudah rusak. Itu yang dinamakan repeat order. Ya. Kemudian usaha yang paling cocok itu apa? Usaha yang bukan usaha musiman. Ya, sebagai contoh, kalau zaman dulu, ya 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, semua orang mulai dari gang sampai jalan besar membuat usaha akik, batu akik. Ya, apakah itu jual batunya atau mereka yang membuat cincinnya, ya, itu semua dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ya, 1 tahun sampai 3 tahun, kemudian berhenti semuanya. Kenapa? Karena tidak repeat order.
Ya, orang kalau sudah memiliki cincin, maka dia tidak akan membeli lagi. Ya, ada beberapa beli 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, tetapi itu tidak common. Ya, itu namanya usaha yang tidak memiliki repeat order atau usaha yang musiman. Ya. Dan yang terakhir adalah usaha yang cocok itu adalah usaha yang memiliki bahan baku yang mudah didapat. Selain mudah didapat, bahan bakunya adalah mudah dan murah didapatkan. Bayangin kalau seandainya kita membuat usaha, kemudian usaha itu berkembang, tetapi bahan bakunya tidak ada, maka akan menjadi sebuah masalah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang harus diperhatikan pada saat kita memulai usaha. Ini pertanyaan-pertanyaan itu ya. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah apa yang harus diperhatikan pada saat kita memulai usaha. Yang pertama adalah kita harus lakukan riset. Jangan sesuai dengan produk kita, sesuai dengan kesukaan kita menjual produk itu. Ya, kita harus melalui riset, kita harus mengenai analisa. Ya, produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, produk apa yang sedang digandrungi oleh konsumen, pasarnya ke siapa, jam berapa jualnya, berapa harganya. Itu kita harus melakukan riset dan kita tahu secara jelas, bukan katanya orang. Ya, kita harus betul-betul melakukannya sendiri sehingga kita tahu pasarnya di mana, harga berapa yang akan kita jual. Selanjutnya adalah kita harus memilih, ya, kita harus memilih kebutuhan, memilih konsumen yang membutuhkan. Ya, artinya apa? Kita harus memperhatikan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Ya, selain yang dibutuhkan itu, kita harus juga mengetahui kemauan mereka apa, ya. Dan kita harus bisa mengatasi semua kendala yang ada di lapangan pada saat kita memulai usaha. Itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Di dalam usaha tidak mungkin lancar dan langsung sukses. Di dalam usaha kita mengalami rintangan, halangan, dan tantangan. Dan itu kita harus mengetahui bagaimana mengatasinya, bagaimana menghalaunya, bagaimana mengantisipasinya. Sehingga kita bisa berjalan sampai ke tujuan dan sampai sukses. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kita wajib memiliki mental pantang menyerah. Ya, saudara, membuat usaha itu pasti akan naik dan ada turun, pasti ada kendala, pasti ada rintangan, pasti ada tantangan. Dan itu Anda harus bisa tahan mental. Kita harus pantang menyerah, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Ya, kalau kita berhenti di tengah jalan berarti kita sudah gagal dan kita tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha yang berhasil. Ya, dan yang terakhir adalah kita harus bisa memulai ide kita dari sekarang juga. Artinya apa? Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau sukses, maka lakukan sekarang juga dan lakukan secara terus-menerus sampai berhasil. Ya, saudara, itu yang bisa saya berikan. Semoga tips ini bisa memberikan inspirasi dan bisa membawa Anda ke jenjang sukses yang lebih besar. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.